Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, full time verdict akan gue bahas 6 hal paling menarik di pertandingan matchday ke-37 antara Chelsea melawan Spurs yang dimenangkan oleh Chelsea 2-1. Ini business as usual, 3-point lane. Chelsea selalu berhasil memenangkan pertandingan dengan Spurs. Banyak banget problem Chelsea di musim ini dengan seluruh upside down yang terjadi, tapi Spurs bukan salah satunya. Spurs selalu menjadi ladang poin untuk Chelsea dan semoga aja Spurs bisa terdegradasi ya. Akan lebih happy buat kita semua, tapi walaupun Spurs nanti tidak jadi terdegradasi, minimal Chelsea selalu punya 6 poin di Premier League. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jombang, True Blue dari Bintaro, dan juga True Blue dari Bali. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Ya ini rambut gue agak berantakan, mohon maaf karena gue baru selesai dari watch along bersama teman-teman semua. Terima kasih untuk 700 lebih orang yang sudah bergabung dan menyaksikan watch along Spurs melawan Chelsea bareng gue di channel ini ya. Thank you banget, seru banget, ada giveaway juga. Jadi pastikan kalian selalu join watch along Bridge of Blue di setiap pertandingan Chelsea di channel ini ya. Nah sebelum gue mulai juga, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa ke tab all product, search jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Oke, pertandingan yang menurut gue sih agak boring karena kedua tim sebenarnya bermain tidak cukup baik di pertandingan ini ya. Tapi ini merupakan kemenangan pertama Chelsea di Premier League setelah 6 kekalahan, satu hasil imbang melawan Liverpool, dan akhirnya McFarlane mampu memimpin kemenangan untuk Chelsea. Dan ini merupakan kemenangan pertama McFarlane di Liga ya. Setelah sebelumnya kalah melawan Fulham, terus juga imbang melawan City, imbang melawan Liverpool, dan akhirnya menang melawan Spurs. Ini McFarlane 4 pertandingan di Premier League cukup sulit ya, lawan-lawan yang dihadapi. Ini adalah tim-tim yang lumayan di atas kertas punya kemampuan seimbang dan lebih dari Chelsea ya. Kemudian di minggu ini juga diwarnai dengan kemenangan Arsenal sebagai... Kemudian di minggu ini, kemudian di hari ini juga diwarnai dengan kemenangan Sidia untuk pertama kali setelah 22 tahun sebagai juara Premier League ya. Si dia ini berhasil menang setelah Manchester City ditahan imbang Bournemouth di pekan ke-37 ini dengan gap 2 poin berarti ya. Ini si dia bisa melanggeng langsung dan akan diresmikan di matchday ke-38 mengangkat Piala Premier League untuk pertama kali setelah 22 tahun. Ya, selamat menikmati, enjoy the hype aja buat kalian semua fans si dia ya. Nah, kita lihat dulu pertandingan antara Chelsea melawan Spurs di pertandingan kali ini ya. Walaupun Chelsea ini banyak juga kehilangan momentum terutama di babak kedua ya. Chelsea berhasil mencatatkan 44% ball possession dan Spurs dengan 56% ball possession ya. Spurs lebih mengancam, tapi Chelsea jauh lebih klinis di pertandingan kali ini. Walaupun ada catatan yang sangat penting untuk sang legenda Chelsea ya, sang LD yaitu Liam Delap yang bermain dengan sangat kok bagus gitu di pertandingan ini ya, di memimpin lini serang Chelsea di posisi nomor 9. Ini pemain yang benar-benar sudah tidak ada obatnya lagi. Di sepanjang watch along kita juga rame banget ngomentarin soal perilaku dan kelakuan LD ini di lapangan ya, di mana dia punya peluang-peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan, terus juga keeping ball yang selalu lepas, duel yang selalu kalah. Nah ini kayak pemain emang udah secara mental juga not in that perform ya. Jadi kelihatannya memang Liam Delap ini harus dipinjamkan ke klub yang mungkin bisa mengkatrol kemampuan dia untuk jadi lebih baik lagi ya. Kalau dilihat secara momentum, ini Chelsea punya peluang-peluang yang cukup baik, terutama di babak kedua, dan gol dari Andre Santos ya di babak kedua ini juga membuat Chelsea mampu mengunci kemenangan. Dan penampilan dari Enzo Fernandez ini merupakan salah satu penampilan terbaik Enzo Fernandez menurut gue ya di sepanjang musim ini. Dan kita tahu Enzo Fernandez ini selalu mampu mengkatrol Chelsea di momen-momen yang krusial, terutama di matchday ke-37 ini. Penampilan Enzo Fernandez di pertandingan ini menurut gue merupakan bukti bahwa pemain ini adalah core player dan harus bisa dipertahankan apapun yang terjadi. Jadi tidak ada lagi alasan board untuk menepis tuntutan kontrak baru dari Enzo Fernandez ya.
Karena gue yakin dengan kehadiran Xabi Alonso, Enzo Fernandez pun mungkin punya eager untuk tetap berada di Chelsea ya, dan rasa lapar dia terhadap kemenangan dan juga piala ini harusnya bisa kembali lagi tersalurkan dengan hadirnya Xabi Alonso di Chelsea ya. Ya mungkin permasalahan gaji ini gue yakin pasti bisa dinegosiasikan, apalagi Enzo Fernandez yang datang ke Chelsea di era-era kegelapan dan terus bertahan dengan Chelsea, berhasil menemukan lagi football identity-nya bersama Enzo Maresca dan akhirnya gagal lagi bersama Liam Rowe Senior, masuk lagi ke era kegelapan kedua dan sekarang mulai thriving dengan kehadiran Xabi Alonso. Dan untungnya McFarlane seorang interim yang menurut gue jasanya gede banget untuk mengembalikan eh, Chelsea ke jalur yang jauh lebih baik lagi setelah dihancurkan oleh Liam Rowe Senior ya. Dan selain itu juga di hari ini ada pengumuman Enzo Maresca yang sudah diresmikan ya. Here we go dari Fabrizio Romano. Ini sebagai pelatih Manchester City untuk musim depan. Dan Pep Guardiola juga sudah dipastikan akan lengser di akhir musim ini dan tentu musim depan ini merupakan musim yang sangat menarik untuk kita semua saksikan ya, karena dominasi Manchester City ini akan berakhir. Pep Guardiola yang memang kunci kesuksesan Manchester City ini akan pergi meninggalkan klub dari Manchester Biru ini ya. Etihad mungkin akan kosong untuk sementara, tapi gue yakin si Enzo Maresca bisa compete paling tidak ya untuk menjadi sebuah title contender di musim depan. Selain itu juga Chelsea yang harus segera berbenah di transfer musim panas ini ya. Ada beberapa target dan rumor yang sudah gua bahas juga di video gue sebelumnya. Nah ini juga akan cukup menarik melihat bagaimana Xabi Alonso ini membangun timnya ya. Para staff ini sudah mulai terkumpul, asisten pelatih dan beberapa orang dari staff coaching yang lama ini juga tetap dibawa oleh Xabi Alonso di Chelsea untuk musim depan, termasuk juga McFarlane yang berhasil memimpin Chelsea ini jauh lebih baik. Nah dengan kemenangan ini Chelsea kemungkinan besar masih bisa untuk masuk ke dalam zona Eropa ya. Di matchday ke-37 ini Chelsea berada di peringkat ke-8 dengan 52 poin. Sedangkan Brighton ini berada di peringkat ke-7 dengan 53 poin. Bournemouth ini udah nggak mungkin buat disusul karena kemungkinan besar Bournemouth akan bermain di Champions League, tapi Liverpool ini masih mungkin banget untuk disusul oleh Bournemouth ya seandainya nanti tapi kayaknya nggak mungkin karena goal difference-nya juga lumayan jauh ya, 6 gol. Walaupun nanti misalnya Liverpool kalah dengan Brentford dan Bournemouth juga menang ya dengan Forest. Yang Chelsea bisa lakukan dan maksimalkan untuk musim depan adalah menyodok ke posisi ketujuh karena Brighton ini akan menghadapi Manchester United di mana akan menjamu Manchester United di pekan ke-38 dan kita tahu Manchester United sedang dalam tren yang sangat baik ya. Brighton ini juga punya tren yang baik tapi satu kekalahan melawan Leeds United, gol akhir dari Calvert-Lewin ya, ini yang membuat Brighton tertahan di posisi ketujuh di pekan ke-37 ini. Nah Chelsea ini seandainya bisa menang melawan Sunderland dan mengamankan peringkat ketujuh maka akan bermain di Europa League. Tapi kalau misalnya Chelsea pun tetap finish di peringkat ke-8 ya, dan Brentford ini harapannya juga gagal, maka Chelsea tetap akan berada di zona Eropa dan masuk ke Conference League. Nah, apakah Conference League merupakan kompetisi Eropa yang wajar diikuti oleh Chelsea ya sepanjang dua musim lalu kita juga menjuarai Conference League dan musim depan apakah mungkin nanti Chelsea akan menjadi juara Conference League untuk kedua kalinya ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah Chelsea lebih baik masuk ke Conference League atau harapan kalian lebih baik tidak bermain di Eropa ya, karena akan punya waktu yang cukup luang bagi Xabi Alonso untuk membuat skuad ini jauh lebih baik lagi. Nah, ya secara overall nggak banyak yang bisa gue komentarin selain permainan Enzo Fernandez yang baik, terus juga defense ya, rotasi yang dilakukan oleh McFarlane di pertandingan kali ini, formasi 4 back kembali dimainkan oleh McFarlane di pertandingan kali ini ya. Nah ini 4 back yang dimainkan oleh McFarlane yaitu ada Marco Correa, Jorel Hato, kemudian Wesley Fofana dan juga Josh Achempong. Nah ini 4 back yang memang dirotasi karena cederanya atau tidak dimasukkannya ke DSP Liva Colwill dan juga Joe Pedro ya. Kemungkinan besar ini dua pemain yang harus dirotasi akibat dari intensnya dua pertandingan sebelumnya melawan Liverpool dan juga Manchester City. Kedua pemain ini bermain full 90 menit. Selain itu juga Joe Pedro yang tidak dipanggil ke timnas Brazil ya oleh Ancelotti, tapi dia memenangkan Player of the Season Chelsea di musim ini. Kongres buat Joe Pedro. Menurut gue Joe Pedro deserve dengan penghargaan tersebut karena di second half di pertandingan atau Premier League musim ini menurut gue Joe Pedro ini bermain dengan sangat baik ya. Dan di double pivot ini juga ada perbedaan ya. Ada Andre Santos yang dimainkan di pertandingan ini dan di backline ini juga ada Josh Achempong yang
kita pertanyakan kenapa tidak pernah dimainkan dan diberikan menit bermain oleh McFarland sejak menit pertama ya, 74 menit, kemudian diganti dengan Trevor Chalobah di pertandingan ini, dan menurut gue George Achampong tampil walaupun tidak baik ya, tidak cukup baik karena ada beberapa kesempatan George Achampong sempat kehilangan dan kalah duel juga, kehilangan bola dan posisi. Tapi overall memang pemain ini butuh jam terbang yang harus bisa digaranti oleh Chelsea dan juga Xabi Alonso di musim depan ya. Kalaupun misalnya nanti George Achampong ini nggak bisa menjadi pilihan ketiga atau keempat, menurut gue sudah sewajarnya seorang George Achampong ini harus dipinjamkan di musim depan supaya bisa mendapatkan exposure dan juga jam terbang yang layak ya. Nah, di front line ini ada front four yang dimainkan di pertandingan ini, ada Enzo Fernandez, Cole Palmer, Pedro Neto yang kembali lagi ke starting line up ya, dan juga LD sang striker yang sangat berbahaya ya, Liam Delap di posisi nomor 9. Oke, gua akan mulai langsung full time verdict dari box pertama. Gue akan kasih box hijau untuk McFarland yang berhasil mengangkat performa Chelsea di beberapa pertandingan terakhir ya, melawan Liverpool, melawan Manchester City, walaupun Chelsea gagal di final FA Cup, tapi menurut gue pertandingan melawan Manchester City di antara seluruh pertandingan di second half ini yang benar-benar acak adut ya, ini performa dari McFarland dan juga Chelsea di Manchester City ini cukup baik ya. Dan di pertandingan ini juga menurut gue apa yang dilakukan oleh McFarland dengan mentwist kembali formasi menjadi 4 back akibat dari availability yang ada dan memaksimalkan rotasi seperti George Achampong, terus juga Andre Santos dan seorang Liam Delap gitu ya, walaupun tidak terlalu works, tapi ini merupakan apa? Lagi-lagi kita bisa lihat ya bagaimana kualitas dari McFarland ini memimpin Chelsea jauh lebih baik daripada Liam Rosenior, dan menurut gue box hijau ini deserve untuk McFarland di pertandingan kali ini ya. Kemudian gue akan kasih box merah untuk Liam Delap. Ini si dia yang bermain hampir 90 menit di pertandingan ini, tidak memiliki ancaman apapun. Bahkan di pertandingan ini 0 chance created, 0 shoot on target. Hanya ada 1 shoot off target, itu di awal-awal babak pertama, di mana kesempatan itu ditendang jauh ya ke luar, ke atas gawang dari Klimki. Dan ini juga yang menjadi catatan juga, dan gue sih udah cukup frustasi melihat seorang LD ini berada di posisi nomor 9 Chelsea, karena menurut gue si dia ini memang striker yang kelihatannya belum punya capacity dan kemampuan ya untuk berada di Chelsea. Ya, dan kita tahu di musim depan LD ini menjadi salah satu bom squad Chelsea dan harus segera di cash in ya, dan akan dijual di musim depan. Kemungkinan akan kembali lagi ke Ipswich, karena di Ipswich ini LD bisa dengan sangat baik berkembang ya. Kemudian ada box hijau untuk Moses Caicedo di pertandingan ini. Menurut gue ini power horse yang begitu baik ya, permainan yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Moses Caicedo sepanjang 90 menit. Ini duel lini tengah, bahkan Moses Caicedo seringkali turun ke belakang untuk membantu lini pertahanan, dan ini yang menurut gue juga bisa pelan-pelan bisa diaktifkan kembali oleh McFarland ya, posisi dan kemampuan dari Moses Caicedo yang tadinya sudah mulai redup di bawah Liam Rosenior, tapi dengan kehadiran McFarland, dengan formasi dan juga struktur yang dibuat oleh McFarland ini, Moses Caicedo bisa kembali menemukan performanya, dan semoga aja ini tetap konsisten sampai pertandingan 38 dan Chelsea mampu mengunci kemenangan melawan Sunderland ya. Kemudian berikutnya adalah box biru untuk El Capitano di pertandingan ini, Enzo Fernandez. Seperti yang gue bilang di awal, tidak ada alasan buat Chelsea untuk tidak mempertahankan pemain ini. Benar-benar clutch player, pemain yang bisa, ini a very big team player ya, dan juga world champion yang memang memiliki mentalitas dan juga kemampuan ya. Gol yang sangat luar biasa, gol pertama dari Enzo Fernandez ini, tendangan dari jarak jauh, placing yang begitu sempurna menurut gue, dan mungkin ini bisa masuk ke goal of the season ya, karena itu posisinya sangat jauh dan juga skill yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez di tendangan gol pertama menurut gue ini luar biasa. Tentu itu bukan gol yang mudah dan juga bukan sesuatu yang mudah juga ya, karena Chelsea harus mengunci kemenangan di pertandingan ini, dan kita tahu Chelsea punya tren yang sangat negatif di bulan-bulan sebelumnya. Tapi adanya Enzo Fernandez ini menjadi salah satu pembeda Chelsea, dan akhirnya Chelsea mampu membawa pulang 3 poin di pertandingan ini. Kemudian asisnya juga di gol kedua ya, ini bagaimana Enzo Fernandez bergerak masuk ke dalam
sebagai seorang hybrid nomor 10 ya, dan kemungkinan besar ini akan memainkan peran penting juga nanti di sistemnya Xabi Alonso. Crossing dari Pedro Neto dari sisi kanan penyerangan ini berhasil diterima oleh Enzo Fernandez dan memberikan assist kepada Andre Santos ya, melewati beberapa pemain bertahannya Spurs, dan akhirnya Andre Santos mampu melesakkan gol kedua Chelsea di menit ke-72. Dan itu pertandingan atau permainan dari Enzo Fernandez yang menurut gue luar biasa. 90 menit tidak pernah lelah ya, dan kita melihat Enzo Fernandez full power untuk mengamankan 3 poin bagi Chelsea. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk Jorel Hato. Ini pemain yang menurut gue berkembang dengan sangat baik di second half season Premier League ini. Dari eranya Rossinier ini menjadi salah satu tonggak atau stepping stone ya bagi Jorel Hato untuk kembali lagi ke starting 11 dan juga menunjukkan kualitas dia. Kenapa Chelsea akhirnya membeli seorang Jorel Hato ya di pertandingan ini. Begitu versatile, menjadi center back yang bisa menjelajahi hampir seluruh luas lapangan ya. Kalau kita lihat ini permainannya begitu tinggi, highline defense yang ditunjukkan oleh Jorel Hato ini cukup mengganggu konsentrasi dan juga build up yang dilakukan oleh para pemain Spurs ya di pertandingan ini. Walaupun akhirnya mendapatkan kartu kuning karena tackle kerasnya, tapi menurut gue Jorel Hato di pertandingan ini bermain dengan sangat sempurna. Begitu firm dan juga punya quality yang bisa memberi harapan ya. Melihat pemain ini gue tahu sellingnya cukup tinggi ya kan, dan juga tinggal diberi exposure, diberi jam terbang. Gue yakin Jorel Hato ini masih sangat muda, berumur 20 tahun, ini bisa berkembang menjadi world class center back di musim-musim berikutnya, dan semoga aja nih Jorel Hato bisa semakin melejit lagi ya nanti di bawah tangan Xabi Alonso. Bahkan seorang Jorel Hato ini punya chance created yang jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang LD ya, dengan defense contribution yang cukup baik. Ini Jorel Hato mampu membuat lini bertahan Chelsea jauh lebih solid lagi di pertandingan kali ini. Walaupun tidak ada Liva Colwill, Wesley Fofana dan juga Jorel Hato ini mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik di pertandingan ini. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk Andre Santos. Selain golnya di pertandingan ini, penampilan dia juga di lini tengah begitu baik ya. Selalu berhasil melakukan intercept di dalam build up play-nya Spurs. Dan ini juga yang kerap kali membunuh momentum serangan Spurs sehingga Richarlison sering terjebak offside ataupun tidak berada di posisi yang seharusnya karena ada delay yang terjadi dalam permainan Spurs akibat dari agresifnya determinasi dari seorang Andre Santos ya. Dan ini yang pengen gue lihat lagi setelah di beberapa pertandingan Andre Santos sempat menghilang ya dan performanya menurun, tapi mungkin ada kesempatan bagi dia ya untuk membuktikan bahwa Andre Santos ini masih layak untuk berada di Chelsea di musim depan. Dan kelihatannya sih pemain seperti Andre Santos yang punya determinasi dan juga rajin ya untuk back and forth ini akan menjadi pilihan yang cukup baik juga nanti untuk skuadnya Xabi Alonso di musim depan. Nah, ini dia 6 hal yang menurut gue juga patut dibahas di pertandingan matchday ke-37 ini antara Chelsea melawan Spurs. Coba tulis pendapat kalian, apakah ada hal yang terlewat atau kalian ingin memberi box lain mungkin untuk seorang striker mengerikan seperti Liam Delap, apakah harusnya dia bisa mendapatkan box kuning atau justru dia harusnya kayak di watch long katanya ada box sampah nggak Bang, ini masukin aja ke box sampah. Ya, itulah ya. Dan ya semoga aja nanti di musim depan ini menjadi pelajaran bagi Bluko untuk membeli seorang striker yang well made. Minimal Nicholas Jackson menurut gue jauh lebih baik dibandingkan dengan Liam Delap di pertandingan kali ini ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai full time verdict ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikut watch along bersama gue dan menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.